Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radhan Silas. Saya di sini akan menceritakan konferensi meja bundar. Saya akan membahas topik di sini yaitu latar belakang dan tujuan, proses, pelaksanaan, hasil, isi, dampak, pihak yang terlibat, dan tokoh-tokoh yang ada di konferensi meja bundar. Yang pertama, latar belakang dan tujuan konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar merupakan upaya diplomasi yang berbuah keberhasilan pembebasan Indonesia dari Belanda. Sebelum KMB, Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan melalui diplomasi. Pada 1946 dilakukan perjanjian Linggarjati. Kemudian pada 1948 dilakukan perjanjian Renville, dan pada 1949 perjanjian Roem-Royen. KMB sendiri menjadi salah satu kesepakatan dalam perjanjian Roem-Royen. Tujuannya adalah mengakhiri perselisihan Indonesia dengan Belanda. KMB bertujuan menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin. Indonesia ingin jalan dan cara penyerahan kedaulatan yang sungguh penuh dan tidak bersyarat kepada negara Indonesia Serikat atau UNIS. Sesuai dengan pokok-pokok persetujuan Renville, para pihak yang turut serta dalam KMB mengupayakan agar KMB dapat dimulai pada 1 Agustus 1949. Mereka berharap konferensi diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Kemudian persetujuan yang dihasilkan KMB diusahakan selesai dalam waktu 6 minggu. Yang kedua, proses konferensi meja bundar. Perundingan antara Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Federal atau Bijen Komsfur Federal Overleg atau disebut BFO intensif digelar pada Maret 1949 di Bangka dalam rangka mempersiapkan KMB di Den Haag. RI dan BFO mengadakan perundingan untuk penyatian pendapat. Perundingan dilaksanakan 2 kali, yakni di Yogyakarta pada 19 Juni 1949 dan di Jakarta pada 22 Juni 1949. Perundingan itu dikenal dengan Perundingan Inter-Indonesia. Hasilnya, Indonesia dan BFO sepakat mendirikan Republik Indonesia Serikat atau disebut RIS. Sesudah berhasil menyelesaikan masalah sendiri lewat konferensi Inter-Indonesia, Indonesia siap menghadapi KMB pada tanggal 4 Agustus 1949. Dibentuk delegasi yang diketuai Muhammad Hatta, anggotanya yakni 1. Muhammad Rom, 2. Supomo, 3. Leimena, 4. Ali Sastro Jojo, 5. Juanda, 6. Sukiman, 7. Suyono, 8. Sumitro, 9. Abdul Karim, 10. TB Simatupang, 11. Sumarti. Sementara dari BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak. Adapun Belanda diwakili oleh Van Marsevent. KMB diawasi United Nations Commission for Indonesia atau disebut UNSI yang dipimpin oleh Gridley Australia. KMB dibuka pada 23 Agustus 1949. Perundingan KMB berjalan alot dan lama. 2 masalah yang sulit mencapai titik temu yakni pembentukan Uni Indonesia Belanda dan soal utang Hindia Belanda. Yang ketiga, pelaksanaan konferensi meja bundar. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Pelaksanaannya dilakukan di gedung Riederzaal, Bangsa Ksatria, Den Haag, Belanda, yang ditandai oleh sambutan dari 5 delegasi, yaitu yang pertama, pidato sambutan Perdana Menteri Belanda, Dr. Wilders. Yang kedua, pidato sambutan Perdana Menteri RI Dr. Muhammad Hatta. Yang ketiga, pidato sambutan Ketua BFO Sultan Hamid II. Yang keempat, pidato sambutan Menteri Wilayah Seberang Lautan Belanda, Mr. J.H. Van Marsevent. Yang kelima, pidato sambutan Ketua Mingguan United Nations Commission for Indonesia atau disebut UNSI atau Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia, Thomas K. Gridley. Pada sidang pertama, ditetapkanlah ketua KMB dan susunan para delegasi yang mengisi konferensi tersebut. Adapun beberapa kesepakatan yang berhasil dibahas dalam sidang pertama adalah Ketua KMB Dr. Wilders, yang kedua Sekretaris Jenderal KMB Mr. M.J. Prinsen, ketiga Ketua Delegasi Belanda Mr. J.H. Van Marsevent, Wakil Ketua
1. Mr. D.U. Sticker, Wakil Ketua 2. Dr. J.H. Van Drooijen, Sekretaris, Mr. E.E.J. Van der Valk, dan para anggota yang terdiri atas menteri-menteri, anggota Staten General dan penjabat lainnya. Dan keempat, Ketua Delegasi RIS Dr. Muhammad Hatta, Wakil Ketua Mr. A.K. Pringgodikdo, Sekretaris pertama Profesor Mr. Dr. Supomo, Sekretaris 2, W.J. Latumenten, dan para anggota yang terdiri atas menteri-menteri, para perwira dan anggota parlemen. Yang kelima, Ketua Delegasi BFO Sultan Hamid II, Wakil Ketua Mr. I.A.A.G. Agung, Sekretaris Mr. A.J. Flair, dan para anggota yang terdiri atas pemimpin anggota BFO. Yang keenam, Ketua Delegasi UNSI Merle H. Cockharn, Ketua Mingguan Thomas K. Gridley, dan seorang anggota bernama Raymond Hermans. Kemudian pembahasan KMB diteruskan pada 16 September 1949 di Namen, Belgia, yang membahas peraturan dasar Uni Indonesia Belanda, dan kesepakatan tercapai pada 18 September 1949 oleh semua perwakilan delegasi. Sampai pada 1 November 1949 semua kesepakatan dalam KMB akhirnya dirumuskan menjadi resolusi pelingkup, yang mana isinya piagam penyerahan kedaulatan, peraturan dasar Uni Indonesia Belanda, dan lampiran status Uni Indonesia Belanda. Resolusi pelingkup ini ditetapkan sesaat setelah Belanda menyerahkan kedaulatannya kepada RIS. Akhirnya Dr. Wedres pun secara resmi menutup KMB pada 2 November 1949, dan persiapan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda akan segera dilaksanakan. Yang keempat, hasil dari konferensi meja bundar. Setelah melakukan beberapa proses pembahasan oleh delegasi terkait, konferensi ini berhasil menghasilkan beberapa persetujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, dan kedaulatan itu tidak dapat dicabut kembali. Penyerahan kedaulatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya sampai 30 Desember 1949. Yang kedua, masalah Irian Barat akan dibicarakan setelah 1 tahun penyerahan kedaulatan. Setelah itu, RIS dan Kerajaan Belanda terikat dalam hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda. Yang ketiga, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan bahwa beberapa korvet kapal perang kecil akan diserahkan kepada RIS. Yang keempat, untuk menindaklanjuti KMB, diadakan Presiden RIS pada tanggal 16 Desember 1949, yang mana dalam pemilihan tersebut terpilihlah Insinyur Soekarno sebagai Presiden RIS dan dilantik pada 17 Desember 1949. Yang kelima, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Isi konferensi meja bundar. Isi dari perjanjian konferensi meja bundar adalah yang pertama, Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Nederland. Yang ketiga, kedaulatan akan diserahkan pada selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Serah terima kedaulatan atas wilayah Hindia Belanda dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat kecuali Irian Barat, Indonesia, hingga agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia. Sedangkan Belanda ingin menjadikan Irian Barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan
bahwa Irian Barat bukan bagian dari serah terima dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Dibentuknya suatu Uni Belanda Indonesia dengan pemimpin kerajaan Belanda sebagai kepala negara, pengambilalihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Dampak konferensi meja bundar. Dampak dari konferensi meja bundar yakni Indonesia akhirnya mendapat kedaulatannya. Acara penyerahan kedaulatan berlangsung pada 27 Desember 1949. Penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan berlangsung di 2 kota yakni Amsterdam dan Jakarta. Di Amsterdam, naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani Ratu Juliana dan Muhammad Hatta. Di Jakarta, naskah ditandatangani AHJ Loving dan Sri Sultan Hamengkubuwono tanggal 27 Desember 1949. Pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi presiden, Perdana Menterinya Muhammad Hatta, Kabinet RIS dibentuk. RIS dibentuk seperti Republik Federasi Berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan persekutuan dengan kerajaan Belanda. Pihak yang terlibat dalam konferensi meja bundar atau disebut KMB, penandatangannya ada Indonesia, Belanda, Bijeenkomst Federal Overleg atau disebut BFO atau Majelis Permusyawaratan Federal, terus Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komisi 3 negara pihak Indonesia, Belanda, Nugini Belanda, Kesultanan Pontianak, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Timur, Dayak Besar, Amerika Serikat, Australia, Belgia, Britania Raya, Prancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet. Syarat kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat atau disebut RIS dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. RIS menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda. Yang terakhir, tokoh-tokoh yang ada di konferensi meja bundar. Yang pertama ada Perdana Menteri Belanda Dr. W. Dres. Yang kedua, Ketua Delegasi RI Dr. Muhammad Hatta. Yang ketiga, Wakil Ketua Mr. A.K. Pringgodikdo. Yang keempat, Sekretaris Pertama Profesor Mr. Dr. Supomo. Yang kelima, Sekretaris Kedua W.J. Latumenten. Yang keenam, Ketua Delegasi Belanda Mr. J.H. van Marseven. Yang ketujuh, Wakil Ketua Pertama Mr. D.U. Sticker. Yang kedelapan, Wakil Ketua 2 Dr. J.H. van Roijen. Yang kesembilan, Sekretaris Mr. E.E.J. van der Valk. Yang kesepuluh, Ketua BFO Sultan Hamid II. Yang kesebelas, Wakil Ketua Mr. I.A.A.G. Agung. Yang ke-12, Sekretaris Mr. A.J. Flair. Yang ke-13, Menteri Wilayah Seberang Lautan Belanda Mr. J.H. van Marseven. Yang ke-14, Ketua Delegasi UNSI Merle H. Kokhan. 15, Ketua Mingguan Thomas K. Kritley. Yang ke-16, seorang anggota bernama Raymond Hermans. Yang ke-17, Sekretaris Jenderal KMB Mr. M.J. Prinsen. Sekian dari menceritakan atau membahas konferensi meja bundar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.